adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya danau yang namanya ini harus jelas. Itu orang dulunya orang NU ya di mana-mana. Orang sini materi orang, sini pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur TWI, mungkin di sini orang nggak ngerti. Akan dievaluasi. Kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PBI mau membumi, membumi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'dah. Baru saja saya dapat kiriman potongan video di mana dalam video tersebut ada sambutan atau pemaparan yang disampaikan oleh orang yang bernama Kiai Haji Aminuddin. Jabatan beliau adalah Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di dalam isi pidatonya atau pemaparannya, yang pertama beliau menyampaikan PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, di luar perkumpulan NU. Bapak Kiai Aminuddin, narasi Anda benar, namun bukan hanya PWI yang di luar perkumpulan NU. Pertanyaan saya simpel, kenapa Bapak tidak juga sekalian menyebutkan bahwa Robitoh Alawiyah di luar perkumpulan NU? Ada apa dengan narasi Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak menyampaikan pendiriannya, artinya yang dimaksudkan pendirian PWI-LS ya, pendirian Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, menurut Bapak sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk ke PWI-LS akan dievaluasi. Itu pemaparan Bapak Aminuddin. Begini Bapak, kebetulan saya nama Syarifuddin Mubarak, teman-teman biasa tahu di dunia medsos itu menyebut santri deso atau wali TikTok. Saya orang Tegal Bapak, dan saya termasuk salah satu orang yang ikut mendirikan PWI-LS, di mana PWI-LS itu disahkan dengan nomor AHU 0010149 AH 0107 tahun 2023. Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 November tahun 2023. Dicetak pada tanggal 14 November tahun 2023. Itu AHU atau SK Kemenkumham untuk PWI-LS. Dan kemudian pernyataan Anda bahwa pendirian PWI-LS sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, pernyataan Anda salah besar Bapak. Justru keberadaan PWI-LS itu menyokong, memperkokoh eksistensi Nahdlatul Ulama di garis yang sebenarnya. Kita bisa lihat, kita bisa tracking Pak, dalam ADART PWI bab 2 pedoman akidah dan asas pasal 4. Perjuangan Wali Songo Indonesia berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Al-Qiyas menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah.
Gitu Bapak. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pasal kelima, perjuangan Wali Songo Indonesia berakidah Islam. Menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaidi, Al-Baghdadi, dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Lanjutnya di pasal 6, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, perjuangan Wali Songo Indonesia berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang ada tertuang dalam ADART PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya juga merupakan salah satu bagian yang menyusun ADART ini, Bapak. Begitu. Lalu kemudian Anda mencoba menyamakan persepsi dengan teman-teman di tempat di mana Bapak ceramah, Pak Kiai Aminuddin. Kata panjenengan, kata Bapak Aminuddin, kita mendengarkan bahwa PWI mau membumi hanguskan, membinasakan, menabrak Habib, Kiai yang mendukung Habib. Ini Anda dapat informasi dari mana, Bapak? Kalimat Bapak, narasi Bapak itu cenderung provokatif. Anda tidak melakukan cross check dulu, tabayun dulu, mengamati dulu, mencari tahu dari sumber yang paten, Bapak. Adapun ketika ada asumsi teman-teman Laskar Sabilillah atau teman-teman kepengurusan PWI yang mengatakan nabrak dalam konteks apa? Begini, Bapak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj, di salah satu forum resmi, beliau mengatakan bahwa tesis atau karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman itu masuk wilayah ijtihad, di mana menurut Kiai Haji Said Akil Siraj, kalau yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu benar, maka Kiai Imad mendapat 2 pahala. Kalaulah tidak benar, maka Kiai Imaduddin dapat 1 pahala. Itu yang disampaikan oleh beliau, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Masa Pak Aminuddin nggak paham siapa Kiai Said Akil Siraj? Lalu kemudian begini, Bapak. Keberadaan PWI-LS itu juga berfungsi untuk mengawal dan menginformasikan. Abah dikirimkan video ya dari statement yang kalau menurut Abah adalah dari orang yang baru bangun tidur ya. Ada seorang beliau adalah ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Demak ya. Dan ini maka Abah ngajak kepada Kiai Mubarok nih, pengurus Jawa Tengah, harus ditemui beliau ya, ditabayun apa maksudnya gitu. Karena agak aneh saja. Dan juga demikian, wahai ini King of Muhibbin Kiai Muharrar ya, Kiai Muharrar pemilik Demak juga tadi. Abah juga menganjurkan panjenengan coba temui ya, Kiai Aminuddin itu dari semua ya, karena rasa-rasanya kok lucu ya. Kayaknya baru bangun dari tidur, kayak sepertinya baru bangun dari tidur, kemudian baru tahu ada diskursus nasab, kemudian baru dengar tentang adalah PWI-LS, sehingga membuat statement yang demikian ya, kayak tidak pernah baca YouTube, tidak pernah nonton YouTube gitu kan, atau barangkali tidak pernah mengikuti Kiai yang satu ini tentang perkembangan bagaimana pejuang Wali Songo ini, perjuangan Wali Songo PWI LS ini, Laskar Sabilillah, sudah demikian berkembang ya. Bahkan sekarang hari ini alhamdulillah kita adalah bergabungnya tokoh-tokoh yang seperti Jenderal Dudung, Jenderal Nur Wahid, dan juga bergabungnya para ulama-ulama sepuh ya sahabat ya ini.
Maka pernyataan yang agak aneh daripada ketua PC, ya, dari Demak ini kayaknya adalah gus-gus yang ada di Demak ya tadi semua, terutama adalah Kiai Mubarok. Kiai kalau bisa datangin beliau, karena kalau seandainya dibiarkan ada orang-orang ngigo semacam ini, ya, apalagi memfitnah PWI, ya, sudah nyata PWI ini adalah berhasil juga. Diantaranya adalah salah satunya adalah mengambil alih adalah kepengurusan Jatman dari Habib Lutfi bin Yahya, ya. Sampai hari ini ya, karena kita terus gaungkan tentang Lutfi bin Yahya, bahkan juga termasuk dengar-dengar hari ini katanya muktamar tandingan Jatman yang akan dibuat oleh Lutfi bin Yahya adalah di cancel, yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui. Dulu Abah dapat awal undangan tanggal 20 Desember, kemudian berpindah tanggal 30 Desember, kemudian berpindah kepada Januari, ya tadi semua. Dan hari ini katanya konfirmasinya adalah, nah inilah Kiai Aminuddin, bahwa sesungguhnya kalau panjenengan ini sedikit melek ya tadi semua, barangkali panjenengan akan lihat bagaimana kiprah daripada perjuangan Wali Songo, ya, yang sudah berdiri 1 tahun. Baru saja kita dalam melaksanakan Rakernas, ya, yang mana pada saat Rakernas kita pun dihadiri oleh sesepuh kita adalah Jenderal Dudung, ya, yang merupakan one team press daripada Bapak Prabowo. Jadi tolong ya, sebelum Anda bangun itu cuci muka, ya, jangan baru tidur bangun kemudian bikin komen ke sana kemari memfitnah daripada PWI LS. Ini bahaya tadi semua, ya. Dan semoga juga sahabat-sahabat yang di Jawa Tengah tadi semua, di kabupaten-kabupaten sekitar Demak adalah lebih bijaksana. Sebaiknya ada diundang beliau untuk tabayun tadi semua, menjelaskan, karena agak aneh gitu kan. Kalau seandainya kasus di khusus Nasab ini baru muncul, kemudian ada seorang yang dari PCNU teriak gitu kan seperti itu, mungkin dia belum punya HP gitu kan tadi, atau barangkali dia belum gabung dengan YouTube sehingga tidak pernah nonton berita apa yang terjadi di YouTube gitu kan tadi. Tapi kalau sekarang begitu udah berjalan hampir 2 tahun, di mana PWI LS sekarang sudah punya adalah struktur pengurus, yang dimana pengurusnya adalah merupakan putra-putri terbaik daripada keturunan Wali Songo, ya, diantaranya Gus Abbas, Kiai Madudin, ya, dan seluruh tokoh-tokoh yang ada adalah dari gus-gus yang kebanyakan adalah keturunan daripada Wali Songo. Bagaimana begitu teganya panjenengan langsung menuduh bahwa orang-orang ini adalah, nah inilah ya barangkali. Jadi tapi nggak usah ribut sahabat. Tetapi yang semacam ini harus ditanggapi, ya. Kalau tidak ditanggapi nanti muncul ketua PC lain yang baru bangun tidur dan ngigo gitu kan tadi, ya. Karena kasihan gitu kan tadi. Dan ini juga yang menjadikan kita jujur saja memang untuk kepengurusan NU sekarang itu di beberapa daerah, ya maaf ya, termasuk di daerah saya sendiri, kelihatannya adalah juga sama. Tapi mendingan diam gitu kan tadi. Ya, walaupun adalah Sukabumi tidak saya tahu adalah ketua PC Kabupaten Sukabumi adalah adik saya juga adalah, termasuk adalah walaupun beliau belum bicara apa-apa, tapi minimal beliau adalah diam tadi semua, ya. Diam itu lebih arit sebetulnya, ya. Nah sebenarnya juga kalau Rois Am dulu begitu kejadian ini adalah beliau lebih memilih diam gitu kan tadi. Kalau seandainya kita mengambil tindakan, mengambil statement yang kadang-kadang tidak pas, malah kelihatannya blunder gitu kan tadi. Dan kelihatannya adalah Kiai Miftahul Ahyar adalah diantara salah seorang tokoh yang blunder gitu kan tadi. Padahal kalau beliau adalah duduk sebagai orang tua yang bijaksana, kemudian apapun ada reaksi adalah gelombang yang ada di bawah itu adalah seharusnya adalah ditabayun tadi semua, ya. Maka tentu tidak akan seramai hari ini tadi semua gitu kan. Nah ini muncul ya, ini bukan dari Rois PBNU, bukan muncul dari PW, bahkan di Jawa Tengah itu setahu saya adalah Kiai Mubarok itu adalah wakil ya daripada Rois, wakil daripada
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama adalah Jawa Tengah, yang sekaligus beliau adalah juga sebagai ketua PWI adalah Jawa Tengah ya. Maka Kiai Muharrar ini Abah ngutus panjenengan nih, Pak, coba undang itu ke apa namanya ketua PC NU Demak ini, ojo ngoceh ngoyong ngono gitu kan tadi. Memalukan untuk seorang ketua PC tadi semua, karena PC itu adalah pengurus cabang dalam membawahi banyak kecamatan. Tapi kalau seandainya adalah yang orang tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi ya. Dan Abah mengklasifikasikan sahabat orang-orang di Nahdlatul Ulama, baik di PBNU maupun di PW maupun di PC, ada sebagian yang apa namanya, sebagian besar Abah tangkap sesungguhnya mereka sudah paham apa yang sedang terjadi. Sebagian besar dari mereka adalah juga sudah mempelajari sedikit banyak tentang apa namanya gururnya, tentang apa namanya keadaan Ba'alwi ini. Ya, apalagi dari banyak sekarang dokumen muncul dari tahun 1929 ada dokumen yang menjelaskan tentang gururnya mereka di tanah air ini ya. Sekarang muncul banyak dokumen yang baru tentang itu. Maka kata Abah, saya klasifikasikan di seluruh Indonesia ini baik PW maupun PB ada sebagian yang diam. Itu kan menurut Abah lebih bijak dari semua. Daripada apa namanya teriak-teriak di siang hari bolong baru bangun tidur belum cuci muka ya, tidak paham apa-apa. Nanti apalagi dengan penuduhan yang demikian kepada PWLS, kayaknya nggak ngerti siapa PWI itu. Justru PWI ini adalah berdiri sebagai pembelaan adalah daripada apa namanya putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang tidak merasa rela kalau seandainya adalah apa namanya ada sekelompok orang yang merasa mengacak-ngacak bangsa dan negara ini ya. Kemudian yang keduanya dan juga tidak rela membiarkan para kiainya adalah didawir, membiarkan para kiainya dan kemudian yang ketiga, mereka tidak rela dari ceramah-ceramah dakwah yang sudah jauh menyimpang. Maka sesungguhnya Abah berkomunikasi dengan beberapa level tingkatan dari apakah dari PBNU, apakah dari PWNU, sesungguhnya ada mereka yang sudah diam-diam memperhatikan, iya Bah, katanya video mereka ini ngaco ya, nah itu ya. Tapi saya bilang tadi, panjenengan berani ngomong nggak? Ternyata dia nggak berani ngomong. Jadi kesimpulannya ada yang sudah oke, tapi nggak berani ngomong. Itu kan tadi. Itu lebih bijaksana. Nah, tapi ada yang kedua adalah yang sangat menolak. Itu adalah mereka bahkan tidak mau mempelajarinya. Ini yang jadi masalah. Padahal kalau sedikit saja mau mempelajari video-video dari Ba'alwi ini dan video-video tentang banyak hal, tentang pengklaiman, pengakuan, dan lain sebagainya. Dan sedikit mau terbuka gitu kan tadi. Sebetulnya cukup dengan beberapa video saja kita udah bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kita harus bersikap tadi semua. Tapi dia ngotot tanpa mau mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah ini contohnya adalah Pak Aminuddin itu tadi semua. Dan lucunya sayangnya itu tadi semua ya. Maka sekali lagi lah ya, kayak begini ada kewajiban kita PWLS adalah menjelaskan tadi semua. Jangan sampai dituduh bahwa dan lagian mana ada PWLS mengaku banom tadi semua. Kita udah ngerti ya bos, yang kayak gitu. Maka seharusnya apa namanya ketua PCNU itu udah nggak usah ngomong statement yang demikian, itu lucu gitu kan. Kelihatannya lucu tadi semua. Tadi. Maka sebaiknya panjenengan adalah tabayun kepada apa namanya ketua PWLS adalah Jawa Tengah ataupun adalah Kabupaten Demak atau juga kepada Kiai Muharrar lah tadi semua. Coba undang beliau ke pondok panjenengan, jelaskan oleh panjenengan kepada, karena lucu menurut Abah. Karena kalau orang ini didengar oleh banyak ketua PC, nanti kita bukan masalah dia akan berpengaruh kepada orang lain, tapi malu saja kelihatan bodohnya gitu kan tadi semua. Tadi semua ini kayaknya orang bangun tidur dan selama ini tidak pernah punya YouTube, baru tahu ada kasus ini, barangkali itu tuh kayak kasus kayak begitu tuh tadi semua. Sampai orang yang jelas berjuang justru untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama, bahwa PWLS adalah orang-orang yang merupakan adalah anggota dari Nahdlatul Ulama kultural dan semua ya.
adalah juga yang cinta kepada Nahdlatul Ulama, bahkan dari keluarga Nahdlatul Ulama semuanya, karena mereka semua keturunan Wali Songo yang justru ingin mempertahankan Nahdlatul Ulama adalah tetap berkibar dengan bendera yang bersih gitu kan tadi, bukan bendera berkibar dengan bendera yang penuh dengan tanda tanya. Nah ini ya, jadi saya kasih tahu kepada Ketua PC Demak itu, sesungguhnya PWLS ini justru untuk membela kiai-kiai NU, bukan sebaliknya. Panjenengan menuduh PWLS sebagai ada orang-orang mau menghabisi ulama, inilah, aduh, ada semua ini bahaya, hati-hati itu, tadi semua ya. Yang demikian itu, jangan sampai nanti ada yang nggak sabar untuk menerimanya, bisa-bisa karena gebuk itu tadi semua ya. Tadi cobalah ya, mulai belajar. Maka inilah juga mungkin ke depannya kepada kita, bukan hanya PWNU, kemudian juga PCNU, orang-orang yang ingin mencalonkan jadi pengurus cabang, pengurus wilayah, apalagi PBNU, harus betul-betul orang-orang yang kredibel tadi semua ya. Nalarnya cukup tadi semua ya. Antara dalil akli dan dalil naklinya cukup tadi semua ya. Keilmuannya cukup, wawasannya cukup, wawasan kebangsaannya cukup, pengetahuan tentang Pancasilanya cukup, kebinekaannya cukup tadi semua. Kalau tidak adalah kerdil yang akhirnya akan dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi seperti FPI ya tadi semua. Sama kayak daerah Sukabumi gitu kan tadi. Inilah tadi semua, karena belajar agama adalah kurung batok gitu kan tadi semua, akhirnya memandang agama itu adalah secara kalau bahasanya itu adalah sumbu pendek gitu kan tadi semua ya. Ada NU itu adalah Nahdlatul Ulama, itu adalah perlambang, dengan maka di situ ada tawazun, itu adalah perlambang bahwa keluasan wawasan, keluasan kebijaksanaan, kearifan dalam memandang tadi semua ya. Bukan adalah cupet kayak orang yang pakai kacamata kuda ya itu. Jadi kayaknya aneh saja dengarnya gitu kan. Itu untuk untuk semua ketua MWC saja ranting udah nggak pantas itu. Itu nalar yang semacam itu nggak pantas semua tadi. Terlalu bodoh gitu kan tadi untuk seorang. Gitu. Tadi inilah barangkali memang secara nasional inilah harus ditinjau ulang, termasuk yang ketua PC Demak ini gitu kan tadi semua ya. Saya lebih menghargai ketua PC atau ketua PW yang diam daripada bicara tapi adalah tidak mencerminkan NU gitu. Tidak apa-apa berbeda pandangan dengan kami, tetapi kami ingin seseorang partner yang cerdas gitu kan tadi. Bukan partner yang menunjukkan kebodohannya NU gitu kan tadi. Seperti tokoh-tokoh di PBNU ada siapa tuh? Dokter siapa tuh? Pak Harun Roji atau siapa itu tadi semua. Ini kalau kadang-kadang sedang bicara itu, kadang-kadang kita sebagai warga Nahdliyin pun adalah, waduh, maaf bukan menghina gitu kan tadi. Sekelas ngenek tuh gitu kan. Karena disinilah sahabat ya, ada organisasi sebesar NU itu membutuhkan adalah sebuah organisasi hampir 100 tahun didirikan adalah bagaimana untuk mempertahankan adalah selain mempertahankan adalah NKRI adalah bagaimana berjuang melawan Belanda bersama Harus Hasim Asy'ari, tetapi juga bersama dengan itu adalah mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah setelah berdirinya adalah Muhammadiyah, dan juga adalah terjadinya adalah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sudah berpindah kepada Wahabi. Nah inilah ya yang harus kita pahami tentang sejarah. Makanya aneh sekarang kalau orang-orang NU malah justru tergeret kepada aliran-aliran keras gitu kan tadi semua ya. Apalagi adalah orang-orang PCNU, PWNU adalah tergeret kepada khilafah. Ini sebuah kelucuan gitu kan tadi. Tadi semua. Artinya bahwa dia tidak memahami tentang NU itu sendiri ya. Maka kedepannya ini kalau seandainya ada kepengurusan adalah rois baru di PBNU, dan kemudian juga adalah ketua PBNU yang baru misalnya kapan suatu saat nanti, maka ini harus dipertimbangkan betul tadi semua ya. Adalah untuk pemilihan ini, karena
cerminan orang yang tidak siap dan tidak memiliki landasan ilmiah dalam berpikir, landasan juga adalah keilmuan dalam agama, akan membuat pandangan itu adalah menjadi narrow minded, kalau bahasa orang Bogor, narrow minded gitu kan, tadi sempit pemahamannya tadi semua. Jadi ya Kiai Muharrar, tolong tuh PR nih buat panjenengan tadi semua ya. Kalau Abah dekat si Abah temuin tuh ketua PC Demak itu. Dan juga siapa Kiai Mubarak ya. Coba diundang beliau itu ya tadi semua. Tanya maunya apa. Tadi karena biasanya teriaknya yang kencang begini di siang hari tanpa ada angin tanpa hujan, ini khawatir ada sesuatu ini ya. Itu saja barangkali yang dari tanggapan Abah. Kenapa kita perlu menanggapi hal yang demikian, biar tidak bermunculan orang-orang kayak Aminuddin yang lain, yang adalah bangun di siang hari, belum cuci muka, kemudian membuat statement tadi semua ya. Terima kasih, semoga Kiai Aminuddin sehat semua ya. Tapi kemudian marilah kita mencintai negara ini, karena PWI LS ini adalah, kalau Anda mengerti sejarah bagaimana LS ini adalah zaman pergerakan dulu adalah, maka sesungguhnya adalah sama ya. Kalau zaman-zaman Nabi dulu adalah zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ada mirip tuh yang seperti itu. Bagaimana menggelorakan adalah jihad cinta tanah air. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pada saat Banu Fatimiyah Mesir itulah hancur karena mereka ada kelompok yang mengaku sebagai keluarga Fatimah, tapi ternyata mereka adalah Yahudi Ashkenazi. Nah, disitulah kehancuran sendi-sendi kemasyarakatan, keagamaan, sosial di Mesir saat itu. Sampailah Salahuddin Al-Ayyubi mohon doa kepada Tuan Abdul Qadir, ingin menggelorakan, membangkitkan semangat jihad adalah untuk kebangkitan Islam ya. Nah, ini apalagi namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlah adalah bangkit tadi semua ya. Maka barangkali ini udah siklus 100 tahunan, barangkali ini hari ini rekanya PBNU, NU harus direpress tadi semua ya. Ibaratkan adalah darahnya harus dicuci ulang tadi semua. Karena biasanya siklus 100 tahunan itu dia akan turun kulminasinya ke bawah, dia akan siap-siap untuk bangkit ke atas. Maka inilah barangkali adalah kita harus adalah merupakan bagian daripada kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri ya. Nah ini. Barangkali itu saja sebagai komen dari Abah menggunakan waktu, karena biasanya setiap hari Jumat Abah bertemu dengan teman-teman diskusi tentang kebangsaan dan lain sebagainya ya. Jadi inilah yang mungkin yang perlu di-share kepada Pak Prabowo nanti, tentang bagaimana adalah diskusi kebangsaan ini adalah harus dibangkitkan kembali dari semua ya. Kalau tidak manusia bangsa Nusantara tertidur. Akhirnya pada saat kita tertidur, maka disitulah bangsa-bangsa lain yang ingin mengacak-ngacak bangsa kita adalah dengan berbagai tujuan adalah datang pada kita. Jadi jangan salahkan orang lain, sesungguhnya datangnya karena kelengahan kita semua. Maka marilah kita introspeksi diri kita sendiri semua. Marilah kita menjadi anak bangsa yang berguna buat bangsa ini. Jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Marilah kita bermanfaat, yang punya keahlian kayak Kiai Muharrar adalah dengan sistem arba'innya, ayo sebarkan ke seluruh Nusantara. Ada dengan bahwa kita, ataupun barangkali dengan apapun tadi, yang siap untuk tahfidnya adalah silakan. Mari kita bangun dengan berbagai elemen kita ini adalah dibangun oleh anak-anak bangsa dengan visi kebangsaan, dengan tidak terlepas daripada prem adalah Garuda Pancasila, dan juga dengan prem adalah kebinekaan ada untuk Indonesia dari semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun. Selamat hari Jumat yang berkah. Semoga semuanya adalah dalam kebahagiaan. Abah doakan semuanya, dan juga Abah doakan Kiai Aminuddin, Muhammad Aminuddin, Ketua PC Demak. Semoga juga adalah segera diberikan segera bangun dari tidurnya ya, atau barangkali teman-teman kita yang ada di sana ada memberikan pemberitahuan pada beliau. Barangkali beliau selama ini tertutup tidak punya YouTube sehingga tidak mempelajari apa sedang terjadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.